Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai Saudara Arif tentang hak asasi manusia. Menurut Anda, mengapa hak asasi manusia itu harus ada? Ya, hak asasi manusia itu kan hak mutlak yang dimiliki manusia sejak lahir. Jadi kita hidup, kita apapun itu sudah termasuk HAM. Jadi kalau misalnya HAM itu tidak ada, kita tidak berhidup. Baik. Terus selanjutnya, bagaimana tanggapan Saudara tentang kasus bom yang terjadi di Bali pada tahun 2002 sampai 2005 itu? Ya, bom Bali itu kan menghilangkan nyawa manusia, kan membunuh manusia itu kan juga sudah menyalahi HAM. Jadi tindakan itu kan secara hukum, secara agama itu kan sudah tidak baik, tidak boleh. Jadi ya itu. Sekian wawancara saya dengan Saudara Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Edwartoyo dari kelompok N602. Di sini saya akan mewawancarai dari tugas mata kuliah PKN. Permisi Mas. Ya. Menurut Anda pengertian genosida itu apa? Menurut saya genosida itu kejahatan atau kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk membasmi kelompok kejahatan tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya, hukuman pelanggaran HAM yang cocok menurut Anda itu hukuman apa? Menurut saya hukuman kita untuk pelanggaran HAM itu penjara 10 tahun minimal, 10 tahun. dari kapok. Biar apa? Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Susfi Ratama, Taruna Akademi Kepolisian tingkat 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan apa sebenarnya tujuan adanya HAM. Tapi sebelum kita mengetahui tujuan dari HAM itu, kita harus mengetahui definisi dari HAM. HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang semata-mata karena dia adalah manusia. HAM didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang dilahirkan setara dalam harkat dan hak-haknya. Semua HAM sama pentingnya dan mereka tidak dapat dicabut dalam keadaan apapun. Nah, dari pengertian itu kita dapat menarik kesimpulan bahwa HAM itu penting karena mereka melindungi hak kita untuk hidup dengan harga diri yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan keamanan. Hidup dengan harga diri berarti bahwa kita harus memiliki sesuatu seperti tempat yang layak untuk tinggal dan makanan yang cukup. Ini berarti bahwa kita harus dapat berpartisipasi dalam masyarakat untuk menerima pendidikan, bekerja, dan mempraktekkan agama kita. Berbicara dalam bahasa sendiri dan hidup dengan damai. HAM adalah alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. HAM mengembangkan saling menghargai antar manusia. HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dapat dilanggar. Misalnya kita memilih hak untuk hidup bebas dari segala bentuk diskriminasi, tapi di saat yang sama kita memiliki tanggung jawab juga untuk tidak mendiskriminasikan orang lain. Terima kasih. Selamat sore, kali ini saya sedang berada bersama Ibu Wulandari ya Bu. Ya. Saya akan mengajukan sebuah pertanyaan tentang bela negara ya Bu. Mengapa bela negara itu penting bagi Ibu? Penting Pak, soalnya gini ya, Dek apa Mas ya? Ini soalnya begini ya, bela negara itu penting karena apa? Itu mempengaruhi sistem keamanan. Ya. Kenapa? Kalau kita sebagai generasi muda nggak ada paham bela negara, gimana dengan negara kita Ya, nanti ke depannya itu sangat penting bela negara. ya, berarti untuk kayak kita generasi muda ini kita wajib ya Bu. Wajib, kalau perlu ada wajib militer Pak. Oh. Kak Pak lagi Mas. Iya. Soalnya apa? Untuk era-era yang sekarang ini pemahaman bela negara buat anak-anak muda itu berkurang. Jadi harusnya pemerintah juga mewajibkan wajib militer. Jadi
kenapa harus wajib militer? Karena kita dididik di situ kan, gimana caranya mencintai negara kita, gimana negara kita itu tidak hancur nanti ke generasi berikutnya, gimana asas dasar negara Pancasila itu selalu dijunjung tinggi. Nah, karena apa Mas, NKRI harga mati Mas, jangan sampai karena rongrongan luar jatuh negaranya, hancur. Baik Bu, dan kemudian menurut Anda kegiatan apa yang dapat memaksimalkan jiwa bela negara? Yaitu satu, wajib militer. Kedua, dari dasar kayak dulu zamannya dulu kan ada PMP ya. Ya. Apa itu namanya, PMP apa, pendidikan dasar PMP itu harus digalakkan lagi semuanya. Pokoknya bagaimana tiap hari Senin upacara bendera digalakkan lagi. Terus pokoknya jangan sampai dihilangin itu mata pelajaran PMP itu, karena itu sebagai pengenalan dasar negara, dimana generasi muda itu tahu, oh ini loh pahlawan kita, oh ini loh apa pahlawan kita membela negaranya itu mati-matian, bukan cuman sekedar dor dah. Oh. Ya. Sekian dari wawancara dari Bu Wulandari. Apabila ada kesalahan pemahaman kata, mohon maaf sebesar ya Bu. Makasih ya Bu. Ya, Mas, sama-sama Mas. Ya. Selamat malam. Kali ini saya akan melakukan wawancara terhadap narasumber untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang saya akan tanyakan adalah, apa itu patriotisme? Patriotisme adalah sikap seseorang yang bersedia berkorban segalanya untuk bangsa dan negara. Dan apa saja nilai-nilai patriotisme? Nilai-nilai patriotisme contohnya adalah kesetiaan, keberanian, dan rela berkorban. Kenapa nilai patriotisme bisa muncul? Nilai patriotisme bisa timbul karena adanya rasa cinta terhadap tanah air. Apa contoh sikap patriotisme? Contoh sikap patriotisme seperti kita sedang melaksanakan upacara bendera, tiba-tiba tali tiang bendera putus dan kita secara spontan membetulkan tali tiang bendera. Terus misalkan di daerah tempat tinggal kita terjadi kecurian atau tidak aman, dan kita sebagai warga masyarakat harus bisa menjaga keamanan lingkungan kita. Ya, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Saat ini saya bersama Ibu Supriyanti selaku Kasih BND dari Kecamatan Taman, Kabupaten Malang. Saya akan mewawancarai beliau beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu menurut Ibu apa itu bela negara? Bela negara adalah suatu sikap atau perbuatan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini dari segala ancaman apapun, baik dari dalam maupun dari luar. Selanjutnya apa saja yang telah dilakukan untuk membela negara ini? Ya, salah satunya yang dapat kita lakukan, salah satunya kalau kami sebagai ASN, sebagai ahli bidang kita harus bekerja sebaik-baiknya, harus membela masyarakat, ya, melayani